Manusia Jawa dalam Islamisasi Jawa. Raffles menggambarkan awal sejarah Islamisasi di Jawa mulai abad ke-14 yang mengalami puncaknya disebut sintesis mistik pada 1800 sampai 1830. Di masa ini, orang-orang Jawa mulai menerima keislaman sebagai identitas dengan ciri ketaatan menjalankan syariat, tetapi melakoni kepercayaan mistik yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Masa sintesis ini tidak bertahan lama dan dilanjutkan dengan yang disebut Rick Flash sebagai polarisasi masyarakat Jawa. Masa polarisasi ini terjadi pada 1830 sampai 1930, di mana keislaman dan kejawaan mulai terpisah, serta mulai muncul istilah putihan atau santri dan abangan atau kejawen. Bahkan proses islamisasi di tanah Jawa hingga membuat Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul beragama Islam. Ada cerita yang mencengangkan soal Nyi Roro Kidul. Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji. Dia kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Menurut cerita, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Kirsin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam dan mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan berhijab. Perginya Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bebarengan dengan para penguasa alam lainnya di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan tahun 2005, ketika ada haji besar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji, kata Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berita soal Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritualis Jawa. Cerita Habib Kirsin dari Raja Ternate itu dibenarkan oleh seorang spiritualis Jawa, rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar Hajah Siti Syarifah. Gelar hajinya Hajah Siti Syarifah, ujar Bambang. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji rupanya diyakini oleh orang Jawa di sekitar Gunung Lawu. Tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti itu mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Ada yang beda saat ini. Kalau dulu hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka pakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab, tutur Bambang. Bahkan sang ratu Nyi Roro Kidul dalam perwujudan yang sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup semua auratnya, termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Cerita tentang penguasa Laut Selatan Jawa dengan Islam ternyata tidak cuma itu saja. Dalam Babat Nitik Sarta Cabolek menceritakan, Sultan Agung memiliki kebiasaan sholat Jumat di Mekah. Atas karomah yang dimilikinya, Raja Jawa itu setiap Jumat selalu menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sultan Agung sholat di Masjid Mekah setiap hari Jumat. Pada suatu hari, usai sholat Jumat di Mekah, Sultan Agung dikisahkan menemui Imam Supingi, seorang ulama besar sekaligus pemegang otoritas Mekah. Imam Supingi yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, salah satu imam dari 4 mazhab.
Pelafalan Imam Syafi'i dengan Imam Supingi menyesuaikan dengan lidah orang Jawa. Di depan Imam Supingi, Sultan Agung meminta untuk mendirikan sebuah pesarean atau makam di Mekah. Sultan Agung berharap ketika tutup usianya nanti, dia bisa bermakam di Mekah yang lokasinya berdekatan dengan makam para nabi. Namun, permintaan yang disampaikan baik-baik itu ditolak. Dalam cerita legenda yang disampaikan Babak Nitik Sarta Cabolek, Imam Supingi beralasan Sultan Agung tidak layak bermakam di dekat makam Nabi karena terlahir dari pertemuan seorang manusia dengan satu jin atau dewa, sehingga dapat meresahkan para nabi. Sultan Agung tidak bisa menerima alasan yang diutarakan Imam Supingi. Raja Jawa itu seketika tersinggung. Sultan Agung murka. Saat itu juga, Sultan Agung bertolak ke tanah Jawa dan kemudian mendatangi pantai selatan, tempat di mana Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul bertahta. Sultan Agung mengadu, dalam legenda sejarah Mataram Islam, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri raja-raja Jawa. Kanjeng Ratu Kidul lantas mengusulkan untuk menyerang Mekah dengan menyebarkan wabah penyakit. Sultan Agung yang keadaan emosi langsung mengiyakannya. Maka Sang Ratu Kidul memerintahkan kepada dua panglimanya, Nyai Ira Kidul dan Nyai Kidul, untuk mengepalai pasukan Lelembu dan Teluh ke Mekah dan menyebarkan penyakit di sana. Dalam riwayat cerita Babak Nitik Sarta Cabolek, disebutkan bahwa kota Mekah kemudian geger. Para imam berusaha membendung wabah dengan memperbanyak sholat dan pengajian. Namun, kematian tak kunjung berhenti. Satu-satunya tempat yang tidak kena malapetaka ini, yakni Masjidil Haram, dan orang berbondong-bondong mencari perlindungan di dalamnya. Singkat cerita, Sunan Kalijaga saat sholat Jumat di Mekah mendengar malapetaka yang sedang terjadi. Imam Supingi menceritakan bahwa kota Mekah diserang wabah penyakit sejak kedatangan Sultan Agung 1 bulan sebelumnya. Sunan Kalijaga berjanji akan memeriksa apakah cucunya Sultan Agung ada sangkut pautnya dengan ini. Dan Imam Supingi juga menitipkan serban hitam bekas milik Nabi Muhammad supaya diberikan kepada Sri Sultan sambil mengatakan bersedia meminta maaf kepadanya. Begitu kembali ke Jawa, Sunan Kalijaga langsung mendatangi Mataram untuk menghadap Sultan Agung. Sunan Kalijaga menyampaikan apa yang dikatakan Imam Supingi. Awalnya, Sultan Agung enggan memberi maaf, hatinya masih marah. Namun, setelah dibujuk Pangeran Purbaya, ditambah adanya hadiah serban hitam, Raja Jawa itu kemudian bersedia memaafkan.